Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu Osman dan yang lainnya tengah berbincang. Di sana dia berkata, "Alhamdulillah, besok kita akan mengadakan pernikahan ganda, Syahim." Mendengar ini Syekh Bali mengatakan, Masya Allah, kalian akan menyelesaikan setengah dari iman kalian. Untuk separuh lainnya, bertakwalah kepada Allah. Lalu Aktemur mengatakan, kami meminta pertolongan dari doamu Syahim, semoga Allah mengizinkan kita tetap berada di jalannya. Dan Syekh Bali mengatakan, amin, semoga Robbi memenuhi keluarga yang akan kalian bangun dengan iman. Semoga Robbi menjadikannya mubarak Oktembe. Di satu sisi, kamu kesakitan karena kamu meninggalkan anakmu. Tapi di sisi lain, kamu adalah orang yang paling bahagia sebagai seorang ayah karena keluarga yang diberkati akan terbentuk. Benar kan? Dan Oktembe menjawab, ya benar Syahim, itu benar. Aku hanya memiliki satu anak perempuan. Robbiku tidak memberiku anak laki-laki. Kami memiliki Batur. Dia seperti anak laki-laki bagiku daripada saudara ipar. Dan dia syahid. Tapi sekarang aku memiliki anak yang lain. Semoga Robbiku tidak membiarkan kita menghadapi hari-hari buruk. Dan mereka semua mengucapkan, amin, insya Allah. Lalu Syekh Bali mengatakan, sangat penting bagi dua anak muda untuk memulai keluarga. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan yang mulia Rasulullah? Pernikahan adalah sunnahku. Mereka yang tidak mengikuti sunnahku tidak bersamaku. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat lain. Mendengar ini Aladin bertanya, kakek Syahim, apa yang kau maksud dengan banyaknya? Dan Syekh Bali menjawab, banyaknya kaum muslimin yang rumah tangganya dimuliakan oleh rahmat Islam. Mereka akan menikah, mereka akan memiliki anak. Anak-anak itu akan tumbuh dengan akhlak Islami. Mereka akan mengambil alih dakwah ilahi kalimatullah dari orang tuanya. Ketika kiamat tiba, mereka yang membawa dakwah ini akan berkumpul dengan Rasulullah di sekitar Habsi Kefser. Ini adalah banyaknya yang aku bicarakan. Kemudian Osman berkata, Aladin, aku lihat bahwa kamu tertarik dengan masalah ini. Tapi tunggu saja, saudaramulah yang berikutnya. Kemudian mereka semua tersenyum. Namun Aladin mengatakan, bukan itu alasanku mengatakan itu Osman Bey. Tapi tidak apa-apa jika kau bilang begitu. Mendengar ini Syekh Bali mengatakan, aku tahu apa maksud pangeran Osman Bey. Daripada pernikahan Aktemur dan Alcicek, dia bertanya tentang pernikahan lainnya. Kamu bilang akan ada pernikahan ganda besok. Baiklah semuanya. Pernikahan itu penting bagi seorang muslim. Bertarung sama pentingnya dengan pernikahan. Itu sebabnya keduanya adalah pernikahan dan menambah jumlah kita. Kita melawan dan kita mengalahkan orang-orang kafir. Kita menjelaskan tentang Islam. Bahkan ketika kita sedang berperang, kita melindungi tata krama kita. Itulah sebabnya ketika seorang muslim di medan perang, banyak orang kafir yang ditobatkan dan membantu mereka agar dimuliakan oleh Islam. Dan umat Islam semakin banyak. Yang kalian anggap kafir dan kalian lawan, mungkin melihat sisi kemanusiaan kalian, mungkin melihat keislaman kalian, dan mungkin menjadi saudara muslim kalian. Tidak semuanya, tentu saja. Ada orang-orang kafir yang hatinya digelapkan dengan hujatan. Kalian berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendengar kalian. Kalian menunjukkan kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak segan-segan menyatakan perang terhadap agama kalian dan terhadap Allah. Dan untuk orang-orang seperti itu, pedang dan hati kita harus selalu kokoh. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada yang kejam, sehingga kita bisa mengamankan hak orang yang tidak bersalah. Kemudian Osman mengatakan, ini adalah dakwah kami, Syahim. Kami mendengar hadis Rasulullah dari alam, dan insya Allah kami mengabulkannya. Itu sebabnya kami menginginkan banyak.
Dengan demikian, kita bisa melawan yang kejam. Ini akan membawa kita lebih jauh. Inilah sumber sungai yang memberi makan impian kita. Nasib kita adalah menjadi pedang yang memperjuangkan Islam. Tapi kita butuh banyak tangan untuk pedang itu, Syahim. Lalu Syede Bali mengatakan, Masya Allah, Alpen kita semuanya pemberani. Mereka tidak ragu-ragu dalam hal pernikahan pertempuran. Aku melihat itu. Mereka sangat malas ketika giliran yang lain. Dan Osman mengatakan, giliran mereka akan tiba, Syahim. Giliran mereka akan tiba. Mari kita ambil Inegol terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membuat pernikahan mereka di sana. Insya Allah, mereka tidak bisa melarikan diri. Dan semuanya mengatakan, seperti yang kau katakan, Baim, seperti yang kau katakan. Sementara itu, ritual untuk calon pengantin wanita tengah dirayakan oleh para hatun. Dengan penuh kebahagiaan, mereka menghiasi Alcicek dengan koin dan henna di tangannya. Dengan menggunakan pakaian pengantin berwarna merah, membuat Alcicek terlihat sangat cantik. Kemudian Aisyah berkata, semoga hennamu diberkati, putriku. Kemudian dengan penuh hormat, Alcicek mencium tangan Aisyah dan juga ibunya untuk meminta restu. Merasa terharu, Bengki memeluk erat putrinya. Lalu Malhun berkata, jadi itu adalah bagian tersulit dari seorang ibu, Bengki Hatun. Dan Bengki menjawab, bahkan jangan tanya aku, Malhun Hatun, rasanya jantungku copot. Lalu Aisyah berkata, Bengki Hatun, jangan khawatirkan tentang dia. Aku akan menganggap putrimu seperti putriku, ketahuilah itu. Dan Bengki menjawab, aku tahu Aisyah, aku tahu. Aku tidak khawatir tentang dia, tapi itulah sifat keibuan. Lalu Bala bertanya, jadi Hatunlers, bukankah seharusnya kita mengoleskan henna untuk penaklukan? Dan Malhun menjawab, ya benar, ayo lakukan. Kita harus mengoleskan henna penaklukan, tentunya. Kemudian mereka semua mulai mengoleskan henna ke telapak tangan mereka masing-masing. Dengan Bala berkata, Bismillahirrohmanirrohim. Pedang cocok untuk prajurit, henna cocok untuk mereka yang menunggu. Saudari bersaing dengan laki-laki ketika itu adalah perlombaan syahadat. Kesyahidan adalah nafas bagi kita. Gaza adalah darah kita di nadi kita. Jika kalian haus serbat, tipu hati kalian dengan syahadat. Saudari-saudari, mereka membawa tangan Ibu Fatimah. Saudari bersaing dengan laki-laki ketika itu adalah perlombaan syahadat. Keesokan harinya, terlihat Osman dan semua para kesatria tengah melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah untuk mengawali perang yang akan mereka jalani. Dengan penuh kehusyuan, mereka berdoa, terima kasih kepada Allah yang memuliakan kita dengan tujuannya dan menempatkan kita di depan tembok. Terima kasih kepada Allah yang mendorong kita dengan banyak penaklukan dan membuka pintu untuk banyak penaklukan. Dan terima kasih kepada Allah yang menguji kita dengan kehilangan apa yang telah kita usahakan. Itu dilarang bagi kita untuk jatuh tanpa mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kita. Dan ini adalah sumpah kita. Inilah sumpah kita. Kabulkan doa kami, ya Allah. Amin. Sementara itu, di Yenisehir, Orhan berkata kepada para Alpennya, Alpen, penaklukan Inegol akan segera. Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan Yenisehir kepada Osman Bey seperti dia mempercayakannya kepada kita. Setiap orang harus menyadari tugas mereka, pintu masuk dan pintu keluar kota, gudang amunisi, dan bahkan menara pengawas. Lalu salah satu Alpen berkata, jumlah Alpen di masing-masing telah ditingkatkan, Beim. Kemudian Orhan memerintahkan mereka untuk mulai menjalankan tugas. Menyaksikan ini Aladin menghampiri kakaknya seraya berkata, kakak, kita akan mengambil Inegol kembali kan? Dengan tersenyum, Orhan menepuk pundak adiknya. Sementara itu, di kastil Inegol, Turgut dan para Alpennya yang sudah bersiap dengan pakaian tentara kafir, di sana Turgut berkata, ini adalah pintu yang paling lemah, Carkutai. Osman Bey dan Alpennya akan ada di sana. Kutan, Acar, Ulgen, kalian akan mengarahkan tentara ke gerbang.
Hatun Kai akan tiba tepat waktu. Saat kalian membunuh tentara musuh, Cerkutai dan Alpen kita akan membuka pintu. Lalu Cerkutai berkata, mereka akan lengah. Dan Ulgen mengatakan, jangan khawatir Turgut Bey, aku sangat dicintai di sini. Aku bisa masuk kemana saja dan tidak ada yang memperhatikanku sama sekali. Mendengar ini Turgut mengatakan, aku tahu, bahkan si bajingan Olaf itu percaya padamu. Kau dan Cerkutai sudah lama berada di sarang orang-orang kafir. Jika bendera Kai berkibar di kastil ini, dengan izin Allah, kalian memiliki kontribusi besar di dalamnya. Lalu Ulgen mengatakan, itu tidak terlalu sulit, tetapi jika bukan karena aku, Cerkutai akan segera tertangkap. Mendengar ini Cerkutai mengatakan, jangan bicara tentang aku Ulgen Hatun, jangan. Turgut Bey tahu segalanya. Dengan tersenyum, Turgut berkata, ya, aku tahu. Cerkutai mengambil 1000 bentuk dan tidak menunjukkan jejaknya. Tapi, aku tidak tahu satu hal lagi, Ulgen Hatun. Menurutmu, kapan? Mendengar ini membuat Ulgen bingung dengan mengatakan, maksudku tidak, apa yang aku pikirkan? Lalu Turgut bertanya, kapan kamu akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan saudari? Mendengar ini baru membuat Ulgen mengerti akan perkataan Turgut sebelumnya. Lalu menjawab, insya Allah Turgut Bey, mari kita ambil kastil terlebih dahulu. Dan Turgut mengatakan, Ewalah, ayo para pemberaniku, kita tidak akan membiarkan orang-orang kafir memiliki kastil ini yang kita ambil dengan darah dan nyawa kita. Dan mereka semua mengatakan, Ewalah, Bey. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.